Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam perenungan kita kali ini, tema bagi kita yaitu kepemimpinan yang menghamba. Sekali lagi, kepemimpinan yang menghamba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah posisi yang diinginkan dan diidam-idamkan oleh banyak orang. Sehingga demi mendapatkan posisi ini, banyak orang yang menghalalkan segala cara. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak orang yang ingin jadi pemimpin? Dalam firman Tuhan ini, kita diberitahukan bahwa di dalam perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menuju Yerusalem, dan di situ Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa tidak akan lama lagi akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, ketika Yesus menyampaikan hal yang demikian, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Mereka berkata kepada Yesus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab mereka dengan berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita mengetahui bahwa apa yang dipikirkan oleh Yakobus dan Yohanes tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Karena ketika itu Yesus sedang memberitahukan kepada mereka bahwa tidak akan lama lagi ia akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan untuk menebus dosa manusia. Namun yang dipikirkan Yakobus dan Yohanes adalah bagaimana supaya mereka memperoleh kedudukan dan kemuliaan. Yakobus dan Yohanes ini sungguh tidak memikirkan bahwa tidak ada kemuliaan tanpa kesengsaraan. Karena itulah dalam tema firman Tuhan ini dikatakan kepemimpinan yang menghamba, yang artinya seorang pemimpin hendaklah ia memiliki sikap yang rendah hati, mau melayani dan rela berkorban. Ketiga hal ini hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang memiliki kasih dari Tuhan, dan kepada pemimpin yang menghamba, kepadanya lah Tuhan akan memberikan kedudukan dan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini telah disampaikan bagi kita bahwa hanya orang yang takut akan Tuhan dan orang yang benci dengan pengejaran suap, itulah orang yang dapat dipercaya, dan kepadanya Tuhan memberikan kecakapan di dalam memimpin, sehingga kepemimpinannya akan diberkati Tuhan. Karena itu saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan ini kita diajarkan untuk dapat memahami tentang bagaimana kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan yang menghamba yang pertama adalah memimpin dengan rendah hati dan melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 42 sampai ayat 43 tertulis demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa pemimpin yang menghamba adalah pemimpin yang mau melayani dengan rendah hati, pemimpin yang mau menolong sesama, pemimpin yang mau menghamba, bukanlah pemimpin yang menjalankan kekuasaannya dengan keras, dan bukan pemimpin yang angkuh dan sombong. Sebab di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 11 berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Karena itu, di dalam jabatan dan kedudukan yang ada kepada masing-masing orang, tak perlu sombong dan angkuh. Sebab jabatan dan kedudukan itu hanyalah sementara. Dan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 12 berkata, "Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepemimpinan yang menghamba, yang kedua adalah pemimpin yang terkemuka dalam berkorban. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 44 sampai ayat 45 tertulis demikian. "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Di dalam firman Tuhan ini, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah memberikan contoh dan teladan yang baik tentang bagaimana seorang pemimpin yang menghamba. Di sini kita mengetahui bahwa Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan Yesus Kristus telah rela dihina dan dicaci maki. Bahkan Yesus telah memberikan nyawanya demi menebus dosa saya dan saudara, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana di dalam kepemimpinan yang kita jalani, di dalam pekerjaan kita masing-masing, sudahkah kita rela berkorban? Atau mungkin selama ini ada penderitaan, kesengsaraan, bahkan kesulitan yang dihadapi di dalam menjalani pekerjaan. Bersyukurlah dan jangan bersungut, karena itu adalah berkat dalam pekerjaan dan pelayanan kita masing-masing. Sebab di balik kesengsaraan di dalam Tuhan akan ada kemuliaan, dan di balik masalah pasti ada berkat. Jadi di dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa menjadi pemimpin tidak hanya terkemuka dalam jabatan, kedudukan, dan keuntungan, tetapi haruslah menjadi pemimpin yang terkemuka di dalam berkorban.
Sekali lagi kita diingatkan bahwa di dalam firman Tuhan ini disampaikan bagi kita bahwa menjadi pemimpin tidak hanya terkemuka dalam jabatan, kedudukan, dan keuntungan, tetapi haruslah menjadi pemimpin yang terkemuka di dalam berkorban. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana dalam kepemimpinan kita, bagaimana dalam pekerjaan kita, bagaimana dalam pelayanan kita? Sudahkah kita rela berkorban? Dan sudahkah kita melakukan pelayanan, pekerjaan, dan bahkan kepemimpinan itu sesuai dengan contoh dan keteladanan yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita? Nah, saudara yang terkasih, karena itulah kita diingatkan saat ini supaya kita dapat melakukan pelayanan kita, pekerjaan kita, bahkan kepemimpinan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan kita memimpin, bekerja, dan melayani dengan kerendahan hati, dengan melayani, dan dengan rela berkorban. Karena itu, hendaklah setiap kita menjadi pemimpin di dalam berbuat baik dan benar terhadap sesama, untuk saling menolong, memperhatikan, dan berkorban, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jadi yang menjadi kesimpulan dalam perenungan ini yaitu jadilah pemimpin yang menghamba supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang diberkati. Sekali lagi, jadilah pemimpin yang menghamba supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa yang diberkati. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45 berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Sekali lagi, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.